Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Frida Putri. Saya adalah mahasiswi dari semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya akan mereview jurnal hukum karangan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu karangan Ibu Trini Handayani yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat dipenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab dan perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tualah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya. Artinya, bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien, dan lain-lain. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, namun juga bisa atau biasa dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, orang yang dekat dan dipercaya oleh anak tersebut, seperti keluarga, guru, dokter, teman, dan bahkan oleh aparat pemerintah seperti polisi. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak. Ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya kesepakatan berbagai bangsa bahwa persoalan anak ditata dalam suatu wadah yang disebut UNICEF atau United International Children Education of Fund. Nah, di Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan selain orang yang berusia lanjut, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat yang ketiga. Disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Nah, di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengandung aspek penting, yaitu terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan yang terakhir anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam rangka pencegahan jangka panjang perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah, lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap kasus kekerasan seksual. Pendidikan karakter perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah dari mulai sekolah dasar. Selain daripada itu, secara periodik, pihak manajemen sekolah melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, karyawan, sekolah, guru, maupun kepala sekolah sehingga lebih terbina keakraban di antara murid dengan pihak sekolah. Selain daripada itu, perlu disampaikan materi pencegahan kekerasan seksual dengan cara yang menarik sebagai bagian dari kegiatan life skill yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Nah, apabila pelaku kekerasan seksual tersebut berusia 14 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun, dimungkinkan untuk dilaksanakan diversi asalkan perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 tahun di penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Demikianlah review jurnal karya dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.